Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa NFTP yang dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat, lahir dan batin. Di kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kajian ngabar bertemakan adab penuntut ilmu. Adab penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dari ayat berikut, walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan, menaikkan derajat-derajat orang-orang yang berilmu. Bagaimana caranya supaya orang berilmu dinaikin derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di kesempatan kali ini kita akan mengkaji bagaimana ada penuntut ilmu. Bahkan dalam kitab Ta'limut Ta'lim ada 6 syarat ya dalam menuntut ilmu atau adab penuntut ilmu gitu. Ada yang ketiganya adalah al-adab ma'a al-muallim gitu. Jadi adab kepada muallim. Itu syarat. Kenapa adab ini penting bagi penuntut ilmu? Gitu. Seperti mana halnya ilmu itu seperti sholat. Gitu. Sholat, ketika kita sholat harus membersihkan diri kita supaya sah sholatnya. Begitu juga ilmu. Ketika kita ingin menuntut ilmu atau belajar, seorang penuntut ilmu juga harus ada syaratnya, yaitu membersihkan apa? Membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, supaya ketika kita menuntut ilmu, ilmu itu akan masuk ke dalam diri kita, ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita, sampai ke dalam perangai kita, maka ilmu itu akan bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Nah, di kesempatan ini saya tidak sendirian, seperti biasa, saya sudah hadir di studio bersama Ustadz Nur Farid. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah khair. Gimana kabar antum? Alhamdulillah ana aidun khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di kesempatan ini Ustadz, kita masuk ke al-bab al-khamis ya Ustadz ya. Fi adab al-muallim al-muta'allim wal muallim. Nah, Masya Allah Ustadz. Jadi ternyata ketika kita belajar, apalagi kita mengajar ya, belajar dan mengajar, itu ada adabnya ternyata. Subhanallah. Betul. Ya. Bagaimana santri ataupun murid ataupun mahasiswa berperilaku sopan santun, beradab, berakhlak kepada ustadznya atau dosennya ataupun santri kiainya gitu. Begitu juga tidak murid kepada guru ya, tapi guru kepada murid juga bagaimana? Masya Allah, ini juga penting bagi kita gitu ya. Saya pernah mendengar seorang ulama mengatakan murid itu dari kata aroda yuridu ya saja, gitu ya. Nah, jadi di situ ada makna yang luar biasa gitu. Ya. Bahkan ketika seseorang itu tidak setuju dengan tasawuf, ternyata kata murid juga itu mengandung arti yang dalam gitu saja. Masya Allah. Nah, mungkin nanti kita akan berdiskusi lebih jauh tentang bagaimana adab penuntut ilmu dan adab pengajar, adab belajar atau adab yang talibul ilmi gitu, dan adab juga yang muallim ya, muta'allim dan muallim gitu. Nah, dalam pandangan al-Imam Imam Ghazali itu seperti apa Ustaz? Mangga Ustaz. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan panjangan umur, kemudian diberikan kesehatan agar senantiasa beribadah pada Allah SWT. Dan khususnya di kesempatan ini kita bertemu dalam majlis mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Pemirsa yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengkaji tema tentang adab para pencari ilmu atau para penuntut ilmu, ya. Adab bagi siapa saja, ya. Karena menuntut ilmu itu adalah minal mahdi ilal lahdi, ya. Betul. Dari buayan sampai liang ke liang lahat. Berarti setiap kita pada dasarnya adalah penuntut ilmu. Walaupun kita sudah ada yang berkeluarga, ada yang sudah jadi bos, ya, ada yang mungkin sudah pensiun, ya, tinggal menunggu malaikat maut, ya, menjemput. Tapi tetap kita adalah penuntut ilmu dan kita selalu mengalami proses seperti itu, ya, proses dalam kehidupan, proses dalam rumah tangga, apalagi rumah tangga itu ibarat, ya, kalau guru saya mengatakan suatu proses belajar untuk meningkatkan kepribadian kita, gitu, ya, seperti itu, learning by process, gitu. Ya, betul. Nah, itu dalam rumah tangga, ya, untuk mencocokkan karakter dan sebagainya, mengurus anak dan sebagainya, mencari mata pencaharian, itu ya kita mengevaluasi diri, meningkatkan mental kita, kepribadian kita. Maka semua kita adalah sebagai penuntut ilmu atau pencari ilmu. Makanya penting untuk memahami adab dalam menuntut ilmu. Baik, Imam Ghazali dalam kitab ilmu yang merupakan bagian dari kitab Ihya Ulumuddin ini, ya, beliau meletakkan ada 10 adab dalam mencari ilmu. Ya. Beliau mengatakan, ammal muta'allimu fa'adabuhu wa wazaifuhu az-zahiratu kathiratun. Jadi adab dan tugas seorang penuntut ilmu itu sebenarnya banyak sekali. Walakin tanzimu tafari'aha 10 jumalin. Akan tetapi ya bisa kita simpulkan, bisa kita susun, ya, cabang-cabangnya kita tertibkan lagi menjadi 10, ya, adab. Al-wazifatul ula, yang pertama, ya, adab dan tugas para pencari ilmu. Taqdimu taharatin nafsi an razailil akhlaqi wa mazmumil awsafi. Takdim taharatin nafsi, ya, bagaimana bisa mengedepankan kesucian jiwa, kesucian pikiran, hati, itu kan melingkupi jiwa, ya, hati, pikiran itu jiwa, ruh, ya. Suci dari apa? An razailil akhlak, dari akhlak tercela, wa mazmumil awsaf, sifat-sifat tercela, ya. Nah, itu tadi sudah disinggung, ya, sama Ustaz. Dan ini yang luntur pada hari ini, pada zaman kita ini, ya, di mana orang baca kitab, duduk di hadapan guru, asal saja, ya, tidak memperhatikan adab ini, seakan-akan ya ada kepentingan pragmatis semata, ya, saya duduk belajar, ketemu guru, transfer ilmu, sudah, ya, sampai di sana saja. Padahal tidak. Di sini kita disunahkan dalam Islam untuk apa? Untuk menjaga kesucian jiwa, hati, pikiran, ya, dari sifat-sifat tercela, dari akhlak-akhlak tercela ketika menuntut ilmu. Kenapa alasannya? Imam Ghazali di sini memberikan alasan. Izil ilmu ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah ibadah hati. Wassalatu sirri. Juga ia merupakan salat yang sir. Sir itu artinya apa? Rahasia, ya. Rahasia, diam-diam, ya. Tidak kelihatan kalau salat zahir itu yang alan, ya, ada gerakannya, takbiratul ihram, ruku, sujud dan sebagainya. Tapi ilmu atau ada di majelis ilmu, menuntut ilmu, ya, dia ibadah, dia salat tapi nggak kelihatan, ya, karena sir. Wa qurbatul batini ilallahi ta'ala, dan juga upaya mendekatkan batin kita kepada siapa? Allah SWT. Itu kan tidak kelihatan, kan? Tidak nampak di depan mata kita. Padahal ketika kita duduk, ya, memegang kitab di hadapan guru, ustadz, kiai, hati kita itu pada dasarnya sedang
mendekatkan diri pada Allah, menuju pada Allah, ya, seperti itu. Wa kama la tasihhu sholatu allati hiya wazifatul jawarihi az-zahirati illa bi tathhiri az-zahiri 'anil ahdathi wal akhbas, fakadzalika la tasihhu ibadatul batin wa imaratul qalbi bil ilmi illa ba'da taharatihi 'anil khaba'ithil akhlaq wa anjasil awsat. Nah, apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, bahasanya sebagaimana salat yang zahir yang biasa kita laksanakan, ya, itu tidak sah kecuali dengan, ya, kecuali dengan membersihkan zawahir kita, badan kita, jawarih kita dari apa? Hadas, dari khobas, ya. Orang salat dalam bajunya ada najis, sah tidak? Ya, tidak sah. Orang salat di tangannya ada najis atau dalam bagian badannya ada najis, maka tidak sah. Begitu juga kazalik, ya. Begitu juga tidak sah, ya, ibadah batin. Ya, ibadah batin maksudnya tadi apa? Menuntut ilmu. Ibadah batin, ya, kecuali dengan taharatihi anil, kecuali dengan kesucian jiwa, kesucian batin dari apa? Dari akhlak yang tercela, ya. Dari najis akhlak, ya. Dari khobas akhlak. Jadi najis itu sebagaimana ada yang zahirnya, ya, air kencing, kemudian kotoran-kotoran, ya, itu kan najis, ya. Begitu juga ada najis yang batinnya, ya, yang tidak nampak, yaitu berupa apa? Akhlak tercela. Apa itu akhlak tercela? Godob, ya, marah, kemudian dengki, kemudian dendam, dan juga yang lainnya, ya. Maka di sini dikatakan qala sallallahu alaihi wasallam, bunyad dinu 'alan nazafah. Agama ini didirikan di atas landasan apa? Kebersihan. Wa huwa kadzalika batinan wa zahiran. Baik batinnya ataupun zahirnya, ya. Wa qala Allah Ta'ala innamal musyrikuna najasun dalam surat At-Taubah, ya. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Bagaimana orang musyrik najis? Ya. Coba orang musyrik atau orang, ya, non-Islam, ya. Mereka pakaiannya bersih, habis mandi pakai wangi-wangian. Kok bisa dikatakan najis misalkan, ya? Enggak, najis di sini bukan najis zahir, ya. Makanya di sini dikatakan tanbihan lil uquli ala anna taharata wan najasata ghairu maksuratin ala zawahiril mudrikah bil his. Nah, ini untuk mengingatkan akal kita bahwasanya yang namanya suci itu atau begitu juga dengan najis itu tidak hanya terbatas pada yang zahir saja, yang bisa dilihat oleh panca indera. Fal musyrik qad yakunu, dikatakan di sini qad yakunu nazif as-saubi magsulal badan. Bisa saja orang musyrik itu, ya, orang musyrik dia badannya bersih, ya, sudah mandi, pakaiannya bersih, walakinahu najasu jauhar, ya, atau jawahir. Akan tetapi jauharnya, hatinya kotor, ada najisnya. Ai batinuhu mulattahun bil khaba'is, atau batinnya, ya, bercampur di dalamnya apa? Khaba'is. Artinya ada kemusyrikan di sana, ya, ada rasa iri, dengki dan sebagainya. Apalagi yang menjadi tafsiran para ulama dalam ayat tersebut, ya, ayat yang kita bacakan tadi, innamal musyrikuna najasun. Najas ini, ya, najis hati, ya. Itu syarat pertama. Nah, ada pertama dalam menuntut ilmu. Ada pertanyaan nih, Sad. Ya, tadi kan seorang ketika menuntut ilmu itu hatinya harus bersih, gitu. Betul. Ya. Maka ilmu itu akan diterima oleh dia, gitu, ya. Ya. Nah, bagaimana seorang penuntut ilmu kebalikannya, jika dia masih hatinya bersih, hatinya kotor, kemudian dia belajar, gitu. Di sini kan belajarnya bisa dikatakan umum, kan, ya, belajar yang fardu ain yang kemarin kita bahas, ataupun yang fardu kifayah, gitu, ya. Apakah sah? Nah, kalau tadi kan sholat itu sah, gitu, diterima. Nah, apakah dia menerima ilmu jadi seorang ulama, misalkan seorang ilmuwan, gitu, tapi
ketika dalam belajarnya itu dia memiliki sifat sombong. Betul. Ustaz, gurunya itu ataupun dosennya ataupun yang mengajarnya itu begitu pintaran saya daripada dia. Ada rasa kayak gitu ya contoh. Akhirnya dia nggak denger, cuek aja gitu ya. Lebih baik fokus kemana gitu. Nah, apakah itu termasuk tidak dengan yang dikatakan oleh Imam Ghazali? Satu bisa diterima, dia akan jadi ilmunya bermanfaat ataupun diterima nggak dalam dirinya gitu. Betul. Ilmu itu. Jadi maksud di sini sah ilmunya atau tidak gitu kan. Bukan pada dia tidak bisa menghafal misalkan ya, atau tidak bisa menerima ilmu tersebut atau tidak bisa memahami, enggak. Mungkin dia bisa menghafalnya, mungkin dia menghafalnya atau memahaminya ya. Akan tapi keberkahannya di sana. Atau cepat lupa ya. Seperti itu yang dimaksudnya ya. Kenapa? Karena memang tidak akan ketemu di sana antara kesucian dengan kekotoran. Ya. Kalau seandainya yang namanya dengki, hasad, marah dan sebagainya itu adalah kotoran hati dan itu bisa melunturkan ilmu, menghilangkan keberkahan. Ya, di sanalah ya hilangnya ilmu tersebut. Bukan berarti misalkan saya ini orangnya kotor, ya tidak bisa nuntut ilmu dan sebagainya. Misalkan ilmu itu tidak akan bisa dihafal, Quran tidak akan bisa saja dihafal Al-Quran. Ya. Makanya apalagi kalau zaman sekarang misalkan ya anak-anak dia bisa menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, matan dan sebagainya. Ya, tapi dalam satu sisi dia bermain misalkan ya, ataupun dalam satu sisi dia menjadi temannya dan sebagainya ya. Atau tidak hanya terbatas pada para pelajar atau santri-santri misalkan, tapi orang yang di luar sana pun seperti itu, atau yang sudah dewasa pun merasakan hal yang seperti itu atau mengalami hal yang seperti itu. Tapi apa? Yang dimaksud tadi bukan berarti dia tidak bisa menghafal ataupun tidak bisa memahami. Mungkin bisa menghafal, bisa memahami, bisa jadi orang besar, merasakan manfaat daripada ilmu tersebut secara keduniaan. Tapi keberkahan, manfaat di akhirat itu tidak akan bisa didapat. Atau bahkan suatu saat dia akan memberikan fatwa yang nyeleneh, fatwa yang tidak bisa bermanfaat bagi masyarakat misalkan ya, atau yang mengarahkan pada kerusakan. Suatu saat atau dia akan menipu dengan ilmunya misalkan. Maka tidak akan ada keberkahan di sana. Ya. Nah, itu yang dimaksudnya. Baik, lanjut. Oke. Selanjutnya yang kedua ya, daripada adab dalam berilmu ya. An yuqallila ala iqahu min ashghali dunya wa yab'ud anil ahli wal watan ya. An yuqallila mengurangi ala iqahu min ashghali, hubungannya dengan apa? Dunia, kesibukan duniawi ya. Wa yab'ud anil ahli wal watan, kemudian dia berusaha menjauh dari keluarga, dari negeri tempat dia dilahirkan. Ya. Itu kata Imam Ghazali. Ini fadilah. Harus seperti ini. Makanya yang sekarang dalam marhalah atau dia masanya menuntut ilmu ya, para santri di sini atau mahasiswa yang ada di kampus, ya, usahakan menjauh dulu dari keluarga. Ya. Menjauh dulu dari tempat kelahiran, dari kampung halaman. Merantau itu hal yang sangat dianjurkan ya. Sunnah para ulama. Ya. Dulu para ulama itu lahirnya di Bukhara, meninggalnya di Baghdad. Lahirnya di Baghdad, meninggalnya di Mesir. Lahirnya di Andalusia, meninggalnya di Palestina. Dulu seperti itu. Karena apa? Sunnah para ulama itu bermusafir. Bahkan sampai Imam Syafi'i itu beliau meletakkan satu syair khusus fi madhis safar. Pujian bagi orang yang melakukan bepergian. Beliau mengatakan, "Safir tajid iwadon amman tufariquhu." Hendaklah kalian bermusafir supaya apa? Insya Allah ketika kalian meninggalkan keluarga, orang yang kalian cintai, nanti akan kalian dapatkan juga di tempat kalian bermusafir dalam perantauan itu ya. Akan kalian dapatkan insya Allah. Ya. Bahkan dalam bait selanjutnya dikatakan, la tatlubil izza fi darin ulidta biha. Kalian jangan mencari kemuliaan di tempat kalian dilahirkan ya. Seperti itu. Kenapa? Ya, tempat kalian dilahirkan terlalu banyak ya orang yang dekat dengan kita ya, memanjakan kita ya, sehingga
ya kedewasaan kita tidak tumbuh. Tapi kalau merantau ya, kita jauh dari keluarga, orang terdekat dan sebagainya, kita akan dituntut untuk dewasa, diuji misalkan dengan kelaparan, mencari makan dan sebagainya, berinteraksi dengan masyarakat setempat ya. Bagaimana membangun pola hubungan yang baik, dan itu akan melahirkan atau mendatangkan suatu ilmu. Dan banyak para ulama di zaman sekarang juga ya, yang dia merantau sekian puluh tahun gitu, pulang-pulang tuh udah jadi ulama, udah jadi orang ya, sukses gitu ya. Betul. Gitu, nah ini, makanya kata Imam Ghazali, an yuqalil ala iqau. Hendaklah ia memperkecil, ya, memperkecil ruang hubungan dia dengan kesibukan duniawi, ya, dan menjauhi keluarga serta tanah lain. Kenapa? Fa innal alaiqa syagilatun wa sarifatun. Karena tadilah kesibukan duniawi itu kadang apa? Menyibukkan kita. Betul. Ya, dan memalingkan. Sarifah itu artinya memalingkan kita dari konsentrasi menuntut ilmu. Tapi bagaimana saat yang dia sudah terlanjur kerja gitu ya, dapat hidayahnya pas waktu kerja gitu, gitu ya, kan banyak tuh yang hijrah gitu ya, dia sambil belajar, sambil bekerja, jadi akhirnya nggak fokus gitu. Jadi seperti apa tuh solusinya bagi orang-orang yang bekerja seperti itu, dia ingin menuntut ilmu tapi gitu. Nah ini bagus, Syekh Athaillah Sekandari, Athaillah Al-Hikam ya. Itu. Beliau ada salah satu bait hikmahnya itu membagi posisi kita ke dalam dua bagian. Ada alam tajrid disebutnya itu. Ada alam asbab. Ya. Alam tajrid itu artinya apa? Suatu masa, ya, periode di mana dia memang tajrid, totalitas dalam menuntut ilmu. Dia belum nikah, nggak ada beban, istri nggak ada beban anak, ya, nggak ada beban untuk usaha, betul nggak? Kemudian ada alam asbab. Ya, di ketiaknya sudah ada anak-anak, dia harus usaha menafkahi istri dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana posisi ini? Kita ada dalam usaha, sedang berbisnis dan sebagainya. Di sana ada ilmu tawakal, ada ilmu bersabar, ada ilmu bersyukur, ada ilmu bagaimana mengeluarkan zakat, sedekah dan sebagainya. Itu semua berlandasan pada ilmu. Dalami ilmu itu. Bagaimana kita ridho dengan apa yang kita miliki, ya. Bagaimana kita bersyukur setelah mendapatkan untung, kenikmatan. Bagaimana kita mengeluarkan zakat setelah sampai nisab dan sebagainya. Itu ilmu yang sesungguhnya yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan di akhirat nanti. Bukan berarti ya ini kita mengejar ijazah dan sebagainya gitu kan. Makanya diingatkan di sini oleh Imam Ghazali, beliau mengutip surat Al-Ahzab. Ya. Beliau mengatakan, mengutip surat Al-Ahzab, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menciptakan seorang dalam perutnya, dalam dadanya dua hati. Ya. Ada nggak orang yang dia memiliki dua hati, dua jantung? Ya, ada nggak ada, semuanya satu. Ya. Artinya apa? Nggak bisa kita kalau dalam menuntut ilmu, ya, kita belajar nyambil ini nyambil itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, selanjutnya, Allah yatakabbar 'alal ilmi wa la yata'ammar 'alal mu'allim. Jangan sampai Anda takabur. Ya. Takabur artinya apa? Sombong. Ya. Kemudian la yata'ammar 'alal mu'allim. Dia sombong. Kenapa? Allah SWT sudah menyampaikan wa fawqa kulli dzu ilmin alim, ya. Setiap di atas orang yang berilmu itu ada yang paling alim lagi gitu kan ya. Seperti itu. Maka tidak ada kesempatan untuk sombong di sana. Bal yulki ilahi zimama amrihi bil kulliyah fi kulli tafsil wa yud'inu li nashihi iz'anal maridil jahili tabib al mushfiq al hadiq. Maka dia harus melontarkan atau mengarahkan seluruh ya kekuatannya, urusannya kepada apa? Kepada gurunya, kepada ustadznya, ya. Begitu juga dia tunduk kepada nasihat-nasihat ustadz. Jangan sampai malah melawan sama ustadznya. Nah, ini yang luntur juga pada hari ini, ya. Dimana
sering kita mendengarkan ya bagaimana seorang murid sampai menjahili ustadznya, sampai apa istilahnya itu melawan ustadznya, melawan gurunya. Bahkan sampai ada yang membunuh ya. Sampai ada yang membunuh gurunya. Hanya diingatkan karena jangan merokok di kelas misalnya. Ya, itu pernah terjadi ya. Dan viral ya di media massa. Hanya karena diingatkan supaya tidak merokok, langsung dendam di luar sekolah, diincar, dihilangkan nyawanya. Nauzubillahimin. Padahal ustadz itu baik ya, tujuannya baik kan, betul. Tujuannya baik. Nah, makanya di sini bahkan harus tunduk pada nasihat-nasihat ustadznya. Seperti apa? Tunduknya seorang jahil, seorang yang sedang dilanda penyakit atau orang sakit, ya, dia tunduk pada nasihat-nasihat tabib ataupun nasihat-nasihat dokter. Jadi begitu juga seorang murid. Nggak akan mungkin ya yang sakit kemudian dikasih resep, nggak mau dimakan gitu. Atau melawan gitu, melawan ya, seperti itu. Jarang, bukan nggak ada gitu ya. Nggak ada ya. Kalau tidak ya dia akan berakibat negatif gitu kan, ya, atau memperparah sakitnya ya. Nah itu. Wa yanbaghi an yatawadda'a li muallimihi wa yatluba thawaba wasyarafa bi khidmati. Jadi dia hendaknya apa? Tawadu ya. Terhadap siapa? Gurunya. Artinya coba niatkan ya ketika Anda berbuat baik terhadap guru, menaati apa yang diperintahkan dan dinasehati oleh guru, niatkan itu sebagai upaya untuk mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya adab yang ke-4 ya. Al-wazifatul rabi'atu an yahtarizal haidu fil ilmi fi mabda'il amri anil isgha ila ikhtilafin nas. Nah, ya, ini adab menuntut ilmu itu bagaimana katanya? Hendaknya seorang penuntut ilmu, pencari ilmu, dia menjauhi ya. Ketika misalkan di marhalah pertama ya, fi mabda'il amri, di permulaan dia menuntut ilmu, dia baru pemula ya. Hendaklah dia menjauhi untuk mengkaji sesuatu yang diikhtilafkan, diperselisihkan oleh para ulama. Jauhi ilmu-ilmu yang bersifat ikhtilaf. Jangan dulu dipelajari. Ya. Saun kana ma khadha fihi min ulumi dunya atau min ulumil akhirah. Walaupun ya itu yang kita kaji ini ilmu dunia atau ilmu akhirat. Kalau itu bab yang diperselisihkan, jauhi dulu. Ya, kita konsen di teori-teori, kita konsen di definisi-definisi, kemudian kita konsen di tema-tema yang substansial, ya seperti itu. Jangan dulu ke bab-bab ikhtilaf, ya. Fa inna zalika yudhishu aqlahu wa yuhayyiru dhihnahu. Karena itu akan membuat apa? Ya akalnya kaget, pikirannya kaget. Oh ternyata gini ya, banyak perselisihan. Oh ternyata misalkan ya dalam bab apalagi ya, bab tentang kunut misalkan, banyak ikhtilaf tuh. Atau dalam bab fikih lah, itu kebanyakan ya, ada ikhtilaf di sana. Nah, ini para ulama ikhtilaf tentang sifat Allah qadir, punya kudrah ya. Punya tangan, mata ya, yadullah fawqa aydihim ya. Kemudian wajah gitu kan. Itu semua ikhtilaf. Nah, kita jauhi itu ya. Nah, tapi saat di kondisi sekarang juga ketika seorang anak ini untuk diarahkan tidak boleh ke bab-bab tentang ikhtilaf gitu. Tapi kan sekarang sudah mulai teknologi ya, di YouTube banyak tayangan-tayangan ilmu yang sangat luar biasa gitu, terbuka gitu ya. Nah, si anak bisa saja klik, akhirnya dia terganggu lah pola pikirnya, bahkan sampai ke akidahnya gitu ya, gara-gara tontonan itu gitu. Nah, jadi apakah baiknya dalam usia gitu ya. Jadi usia misalkan SD, ini ilmunya nih. Dulu saya masih ingat ketika saya belajar fikih sama guru saya dulu tuh, ini buku ini atau kitab ini cocok buat kamu dulu, jangan jalan dulu ini. Jadi zaman dulu tuh seperti itu, diarahkan gitu sama kiainya tuh ya. Betul. Supaya ketika kita mengkaji misalkan fikih udah masuk ke
kitabnya fikih sunnah misalnya contoh. Kan banyak ikhtilaf itu ya. Gitu ya, banyak perbedaan-perbedaan gitu. Anak sudah jijilin itu gitu. Jadi makanya zaman sekarang mohon maaf, jadi apa ya? Belum siap mungkin ya secara ininya gitu. Dan itu kelebihan kurikulum yang diletakkan oleh ulama zaman dulu itu sebenarnya sudah ideal ya. Dimulai dari matan itu sangat sederhana. Ya, matan ilmu yang mendalam, kemudian yang sangat apa namanya ya penuh dengan teori cabang-cabang, tapi disederhanakan ke dalam matan. Betul. Supaya itu dihafal oleh anak-anak. Baru setelah itu ke kitab yang berjenjang, yang lebih sederhana. Apa namanya? Kalau dalam usul fiqh ya, misalkan waraqat ya. Kemudian dalam fikih kalau fikih Syafi'inya Safinatun Najah dan sebagainya lah. Intinya berjenjang gitu kan. Ya. Begitu juga dalam ilmu kalamnya. Para ulama sebenarnya sudah merangkai itu, menyusun itu. Tapi ya berhubung dengan perkembangan zaman, pembuatan silabus, kurikulum dan sebagainya, nah, itu diramu lagi oleh ya para guru sekarang dan kadang mencomot dari sini, mencomot dari sana, sehingga kalau untuk menguasai ya ilmu secara bertahap itu memang sangat jauh lah ya. Tidak mengikuti sunnah para ulama dulu gitu kan, ya, yang sudah diletakkan kurikulumnya. Tapi ya itu untuk memahamkan secara sepintas mungkin ya, karena tidak akan sampai kepada spesialisasi. Gitu kan. Tapi intinya apa? Intinya usahakan jauhi ikhtilaf, ilmu yang terkait dengan ikhtilaf, konsen pada yang bersifat inti ya. Nah itu. Supaya akal kita tidak bingung ya dan malah menjauhi ilmu tersebut. Makanya kata Imam Ghazali di sini, bal yanbaghi an yattaqina awalan at-tariqatal hamidatal wahidata al-mardiyata 'inda ustazihi. Tapi silakan dia ikuti ya apa namanya? Tariqah, mazhab ya. Mazhab yang satu saja itu kan. Itu yang diajarkan oleh ustadznya. Kalau ustadznya mazhabnya Syafi'i, silakan. Kalau yang sudah dewasa gimana, Ustaz? Yang sudah dewasa gitu, yang sudah kerja, dia apakah perlakuannya seperti yang tadi Imam Ghazali sampaikan? Jadi jauhi ikhtilaf gitu ya. Jadi fokus saja ke satu. Kalau mau mazhab, satu aja mazhab dulu. Untuk yang dia baru hijrah ataupun yang dia mau belajar tapi benar-benar awam gitu, basic gitu. Ya sama posisinya, karena juga. Dia ya pemula istilahnya gitu kan. Ya? Makanya ikuti mazhab ustadznya gitu kan. Kalau Anda sudah membeli ustadz fulan, ikuti mazhabnya ya. Jangan banyak ijtihad di sana ataupun mencari ke ustadz lain yang mazhabnya lain, mengikuti ustadz yang lain juga. Enggak. Konsen ataupun komitmen dengan mazhab ustadznya. Supaya apa? Supaya kita ya terarah gitu kan ya. Seperti itu. Cuman mungkin catatannya terkadang suka di masyarakat karena saya sudah mazhab ini ataupun ustadz ini, ketika ada perbedaan, oh itu nggak benar. Itu yang harus tidak seperti itu juga ya. Apalagi kalau dalam bab fikih atau dalam bab akidah sekalipun, kalau itu babnya furu ya, babnya furu, jangan sampai kita mengklaim, memponis orang lain tidak benar. Kalau selama itu dalam bab furu akidah, furu fikih, furu kalam dan sebagainya, kita harus banyak toleransi di sana. Ustadz kiainya dan yang membimbingnya juga harus mengarahkan dan memberi arahan juga ya. Gitu. Oke, itu yang keempat ya. Selanjutnya yang kelima ya, al-wazifatul khamisatu alla yada'a talibul ulumi fannan minal ulumil mahmudati wala naw'an min anwa'iha illa wa yanzur fihi nazran yattali'u bihi ala maqsidihi wa ghayati. Maksudnya apa? Jangan sampai seorang pencari ilmu dia meninggalkan ilmu tertentu ya, atau jenis ilmu tertentu lah ya, kecuali wa yanzur fihi nazran yattali'u bihi ala maqsid. Jadi dia setelah dia melihat apa maksud dan tujuan ilmu tersebut ya. Kenapa? Summa in sa'adahul umuru talabat tabahhura fihi. Tapi suatu saat kalau dia diberikan umur panjang,
ya yang dulu hendak ditinggalkan ya terus dikejar, dipelajari dan sebagainya. Intinya apa? Apalagi dalam ilmu akhirat, ilmu keislaman, itu sangat berkaitan satu sama lain. Makanya jangan sampai meninggalkan salah satunya. Ini terutama yang sedang belajar ya. Yang sedang belajar, kalian pelajari seluruh ilmu. Tapi nanti ada syaratnya juga. Dengan secara bertahap. Ya. Ketika sudah khatam di kitab, misalkan Safinatun Najah, meningkat ke Kifayatul Akhyar, misalkan. Meningkat lagi ke kitab lainnya, meningkat lagi, dan sebagainya. Ketika kita khatam di kitab Waraqat, misalkan ya, kita ke Mustasfa, ya, Imam Ghazali. Setelah selesai di sana, tingkat lagi ke Irsyadul Fuhul, misalkan ya, Imam Syaukani. Meningkat ke mazhab, atau bukan mazhab lain, ke kitab lainnya yang lebih tinggi. Itu secara disiplin ilmu dalam satu ilmu. Ataupun selesai kita khatam Al-Quran, tajwid khatam, meningkat ke ilmu lain, ilmu hadis. Hadis arba'in taruhlah yang paling simpel dan muatannya kuat. Hadis selesai. Ilmu hadisnya sudah, syarah hadisnya sudah. Ada hadis yang kita hafal hadis arba'in semua sudah selesai. Bahasa Arab. Kuasai ilmu nahwu, sharaf, ilmu wad, ilmu balaghah dan cabang ilmu lainnya semua selesai. Ilmu tafsir, ya. Ilmu tafsir, ulumil Quran, kitab-kitab tafsir. Baru setelah itu ilmu yang lebih dalam lagi, ilmu akidah, ilmu mantik, ilmu filsafat dan sebagainya. Kenapa? Karena saling berkaitan. Jadi jangan sampai meninggalkan salah satunya, gitu. Tapi ini bagi yang sedang konsen belajar ya. Beda lagi kalau nanti yang dia baru nyadar sudah dewasa, sudah punya usaha, beban dan sebagainya. Itu beda lagi ya. Nah, itu jangan ditinggalkan. Tapi Anda niatkan pelajari semua ilmu selama umur masih ada, kesempatan masih ada, kuasai, pelajari karena akan satu sama lain berkaitan, ya. Nah, makanya kata Imam Ghazali, kalau dia nanti misalkan oke lah, karena ya untuk misalkan nyantri di sini kita cuma hatam arba'in, ya alhamdulillah Quran, kemudian sebagian daripada ilmu hadis, sebagian dari ilmu tafsir. Nah, kita belum belajar ilmu kalamnya, ilmu mantiknya belum ada di sini. Nah, nanti lanjutkan di kuliah misalkan ya. Betul. Nah, itu. Jadi secara bertahap karena tadi saling. Tapi ada juga saat yang dia kerja, kemudian mungkin dia girohnya muncul pas waktu kerja, pas usaha, dia belajar dulu fokus saat. Belajar dulu fokus, akhirnya dia tinggalin kerja, dia fokus belajar, kuliah bahkan sampai S1 Timur Tengah. Datang jadi kiai dari ustadz, jadi ulama akhirnya. Betul, gitu. Ya banyak dan saya menemukan sendiri itu ketika di Mesir itu, ya ada dia dulunya seorang pebisnis lah, pebisnis ya, usaha dan sebagainya, dia tabung uangnya sampai setelah dikatakan ya insya Allah sudah cukup untuk jadi bekal datang ke Mesir, belajar di Mesir gitu kan, ya berapa tahun. Ada juga yang ya usahanya sudah maju, ya dia sudah pensiun, datang ke Mesir belajar dan sebagainya. Ya, itu banyak yang seperti itu. Berarti gini ya, ketika nih yang bapak-bapak, ibu-ibu yang pensiun gitu ya, gitu. Tadi kan ketika ada usia gitu ya, masih ada usia belajar gitu ya, fokuskan belajar gitu. Karena kalau udah pensiun, apalagi ya? Apalagi uang ada misalkan ya. Allah SWT memberikan umur, kesempatan untuk memperbaiki diri, menambah ilmu, memperbaiki istilahnya itu ibadahnya, ya. Nah, itu diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Maka ya jangan disia-siakan. Apalagi sekarang sudah banyak ya pesantren yang menyediakan khusus pesantren lansia atau yang sudah pensiun itu sudah ada ya. Nah, itu yang kelima. Jadi jangan ditinggalkan. Kenapa di sini dikatakan silakan dalami ilmu tersebut, atau kalau umur tidak mencukupi karena ilmu itu luas banyak dan sebagainya, ishtaghil bil aham minhu wastaufahu, ya, wa tatarrafa minal baqiyah fa innal uluma muta'awinah. Jadi kalau umur tidak cukup ya kamu konsen di yang paling penting. Kenapa? Karena ya yang namanya ilmu itu muta'awinah, saling membantu. Wa ba'daha murtabitun bil ya, satu sama lain saling berikatan, ya. Bahkan dalam susunan ilmu itu
ada yang disebut dengan ilmu bainiyah. Nanti dalam 10 asyrah mabadi ulum ya, 10 prinsip ilmu dari mulai definisi siapa yang menemukan, minimal tahu itulah ya. Dan salah satunya ada yang disebut dengan nisbatul ulum, hubungan suatu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Ada hubungannya itu ilmu bainiyah. Ilmu bainiyah itu ilmu yang dibangun di atas landasan ilmu lain, misalkan ya. Seperti ilmu tafsir misalkan, itu tidak berdiri sendiri. Kalau Anda ingin tahu tafsir, harus tahu bahasa, harus tahu ilmu kalam, ilmu fikih. Jadi seperti itu, ya tidak berdiri sendiri, gitu kan ya. Seperti itu. Maka saling berkaitan. Oke. Wa yastafidu minhu fil hali al-infikaka an adawati zalikal ilmi bisababi jahli fa inna an-nas a'da'u ma jahalu qala Allah ta'ala wa izlam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ibkun qadir. Ini apa namanya? Bagaimana beliau berdalil bahasanya ada suatu ayat Al-Qur'an yang mengatakan ini tentang orang ya penyipatan orang kafir ya. Katanya ketika mereka tidak sampai di jalan hidayah, idlam yahtadu bihi fasayakuluna, maka mereka akan mengatakan haza ibkum qadim. Ini apa sangkaan ataupun tuduhan-tuduhan yang dulu gitu kan ya, seperti itu. Maka apa? Untuk menghindar dari hal yang seperti itu, kita harus menuntut ilmu itu ya sesuai dengan tartib ataupun ya jangan sampai ada yang ditinggalkan supaya ilmu kita itu sempurna ya. Karena ya misalkan ada seorang ustadz dia kuat dalam fikihnya, lemah dalam kalamnya, nah, itu kemana-mana nantinya. Atau sebaliknya kuat dalam ilmu tauhidnya, fikihnya lemah, juga ya tidak akan sempurna ya. Nah sekarang yang keenam, innal umra iza kana la yattasi'u li jami'il ulum ghaliban fal hazmu an ya'khudha min kulli syai'in ahsana. Jadi kalau umur itu tidak mencukupi bagi kita untuk menuntut semua ilmu, maka ambil yang paling menurut kita baik. Kata Imam Ghazali, terus apa yang paling baik? Yang paling baik, paling bermanfaat, paling memberikan pengaruh bagi kita adalah ilmu akhirat. Kenapa? Karena semua kita akan kembali kepada akhirat. Betul. Dunia ini hanya sementara, hanya sesaat. Tidak akan terasa lah gitu kan. Ya ujuk-ujuk kita udah tamat sekolah, udah tamat kuliah, sekarang udah nikah, udah punya anak, udah punya cucu. Ya, nggak kerasa. Ya, makanya prioritaskan ilmu yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, kepada kehidupan yang lebih abadi. Kalau ilmu dunia itu ilmu yang sementara. Oke, Anda sukses dalam ilmu bisnis, misalkan menguasai ilmu tentang ekspor, menguasai ilmu tentang investasi, ya, seperti itu. Semua dikuasai, tapi itu terhenti di dunia saja, teorinya ya seperti itu. Tapi kalau Anda melengkapi itu dengan ilmu tawakal, ilmu fikih, ilmu bersyukur, ya, Anda melengkapinya dengan ilmu agama tadi, ilmu yang Anda pelajari berupa ilmu bisnis, itu akan membawa Anda kepada kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat. Kalau di masyarakat kan ilmu akhirat itu ya sholat, yang penting bisa sholat, ya aman gitu. Yang penting bisa ngaji, ya aman, cukup gitu. Tanpa ada belajar ilmu-ilmu yang lain di masyarakat kayak gitu, Ustaz. Gimana tuh? Nah, ini yang harus diluruskan ya. Makanya di sini dikatakan oleh Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali tadi ada ilmu yang berkaitan dengan ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu apa? Yang dijelaskan di mukadimah. Ada ilmu muamalah. Karena ilmu muamalah itu ya berkaitan dengan akhlak terpuji, akhlak tercela, ibadah, akidah, 4 hal itu kan. Nah, akan sampai pada ilmu mukasyafah. Mukasyafah itu ilmu apa? Ilmu tentang ma'rifah Allah, tauhid yang kuat. Nah, kemudian beliau mengatakan walastu ani bil i'tiqadi walastu ani bihi al i'tiqad alladhi talaqqanahul amiyyu wirasatan aw talaqqufan. Saya tidak bermaksud dengan ilmu tauhid tadi atau i'tiqad tadi, ya ilmu akidah itu tentang akidah yang selama ini dipahami oleh awam, orang umum yang diwarisi dari ibu ke anak atau ya diwarisi terus ya secara keturunannya ya. Bukan itu. Ya saya muslim, orang tua saya muslim, saya kenal Allah, orang tua saya dulu mengajarkan seperti itu. Bukan itu gitu. Wala tariqat tahriril kalam wal mujadalah. Bukan juga ilmu kalam, ilmu kalam itu ilmu tauhid tadi,
juga tentang ilmu mujadalah ilmu perdebatan. Fi tahsini zalika min murawagatil khusum kama huwa ghayatul mutakalim. Balil ladzi a'nihi naun yaqin. Huwa samratu nur yakdzifuhu Allah Ta'ala fi qalbi abdin. Tapi yang saya maksud terkait dengan i'tiqad atau akidah di sini ada ilmu yang merupakan apa? Jenis keyakinan. Ya. Nau'u yakinin. Ya. Ilmu tentang keyakinan. Keyakinan kepada siapa? Keyakinan kepada Allah. Keyakinan yang di sini dilemparkan oleh Allah atau dimunculkan oleh Allah di dalam hatinya. Seperti itu ya. Maka disinilah pentingnya ya, bukan hanya sebatas kita belajar ngaji itu tadi ya, ngaji fikih, ngaji Quran, habis itu ditinggalkan. Iya. Enggak, yang lebih penting itu ilmu ya, semua ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada kehidupan akhirat, kebahagiaan akhirat, mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu kata Imam Ghazali di sini. Ya. Selanjutnya, ya, yang ketujuh. Nah, ketujuh, Ustaz. Nah, sebelum kita melanjutkan yang ketujuh, Ustaz. Nah, para pemirsa FTV dimanapun Anda berada, itulah ilmu ataupun adab seorang muallim atau muta'allim wal muallim. Gitu ya. Kita baru masuk ke 10, yaitu muta'allim. Baru kita bahas 6. Gitu. Masih banyak lagi pembahasan. Gitu. Sepertinya waktunya sudah tidak cukup, Ustaz. Ya, karena kita sebutkan poinnya aja mungkin. Betul ya. Karena kita akan membahas ataupun di pekan depan insya Allah mungkin, Ustaz. Ya. Sebenarnya ini sangat menarik sekali, Ustaz ya. Iya, betul. Nah, supaya lebih penasaran kepada para pemirsa gitu, kita akan lanjutkan di pekan depan. Mungkin tema-temanya aja atau poin-poinnya aja mungkin disebutkan. Nanti kita lanjutkan pembahasan yang ke berapa? Ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10, dan juga adab guru ya, atau muallim. Bagaimana? Nah, begitu, Ustaz. Ya, baik. Yang ketujuh, alla yakhudha fi funul ilmi daf'atan bal yura'i tartiba. Jadi kata Imam Ghazali, yang ketujuh itu adabnya kamu jangan menuntut ilmu itu semua langsung dikaji secara keseluruhan dalam satu waktu, tapi tartib ya. Dimulai dari usulnya, kemudian baru setelah itu ke puru-purunya atau kepada perantaranya ya. Seperti itu. Nah, itu harus ada tartib di sana ya, susunannya. Baru setelah itu adab yang ke-8 ya. An ya'rifas sababal ladzi bihi yudriku syaraful ulum ya. Dia atau seorang pencari ilmu itu harus mengetahui sebab yang dengannya dia mengetahui kemuliaan suatu ilmu ya. Wa nazalika yuradu bisyai'in ya. Suatu ilmu itu dikatakan mulia bisa karena apa? Samrohnya, faidahnya apa gitu kan. Begitu juga bisa karena apa? Kekuatan dalilnya, argumentasinya ya. Baik misalkan kita bandingkan antara ilmu kedokteran dengan ilmu fikih, mana yang lebih utama, atau dengan ilmu agama misalkan ya. Nah, itu silakan Anda lihat samrohnya, faidahnya itu seperti apa dan argumentasinya bagaimana ya. Mana yang lebih mulia. Dan dalam ilmu lainnya juga seperti itu ya. Kemudian yang ke-9 ya, an yakuna qasdul muta'allim fil hal tahliyata batinihi wa tajmilahu bil fadilah. Wa fil ma'al al-qurba minallah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang harus dilakukan oleh para pencari ilmu adalah dia harus menguatkan maksud dari dia belajar itu di dunia. Maksudnya apa? Tujuannya supaya apa? Dia membersihkan batinnya, jiwanya. Dan menghiasi jiwanya dengan akhlak terpuji. Itu. Di dunia harus seperti itu. Anda belajar, bisnis, belajar apapun. Ya tujuannya harus seperti itu. Ya, kepada pembersihan jiwa. Apalagi ilmu agama. Wa fil ma'al, di akhirat, tujuannya untuk apa? Al-qurba minallah ta'ala. Ya. Mendekatkan diri pada Allah. Ya. Wa tarakki ila jiwaril mala'. Ya, dan supaya dia ya disejarkanlah posisinya, tingkatannya dengan para malaikat ya, dan orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Terakhir ya, yang ke-10 ya,
adab yang terakhir, an ya'lama nisbatal ulumi ilal maqsidi, ya. Supaya dia mengetahui apa? Nisbah, hubungan setiap ilmu-ilmu itu dengan maksudnya, ya. Supaya nyambung, ya. Jangan sampai dia hanya mencari ilmu saja, tapi ilmu ini tujuannya untuk apa? Tidak tahu. Nah, itu nanti tidak akan terarah, ya, tidak akan memberikan pengaruh, ya. Tapi supaya dia memberikan pengaruh, dia harus tahu maksudnya apa. Ilmu kedokteran maksudnya apa, ilmu fikih maksudnya apa, kalam maksudnya apa, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Ustadz sudah menyampaikan materi yang sangat berbobot, ya, daging semua para pemirsa, sahabat semua. Jadi ada 10, ya. Ada 10 yang saya catat tadi. Kesimpulannya yang pertama adalah mendahulukan kebersihan hati gitu, dari kotoran-kotoran akhlak gitu. Kemudian yang keduanya adalah mengurangi hal-hal yang bisa mengganggu fokus kepada ilmu pengetahuan. Jadi sibuknya yaitu urusan dunia. Kemudian yang ketiganya yaitu tidak sombong dengan ilmu dan tidak arogan terhadap guru, gitu, terhadap pengajar ataupun dosen apapun itu namanya. Kemudian keempatnya hendaknya seorang murid, mahasiswa, ya, santri, gitu, terutama pemula, menghindari diri dari topik-topik yang membingungkan, yaitu ikhtilaf tadi, ya saja. Ikhtilaf. Yang keempatnya, kelimanya, bagi seorang penuntut ilmu, yaitu yang pertama dipelajari adalah hakikat, ya, tujuan suatu cabang ilmu, gitu ya tadi, ya, maksud, ya, maqasid ataupun goyah. Kemudian keenam, hendaknya tidak berambisi menguasai semua bagian ilmu tadi, ya, jadi serakah, gitu dia. Inginnya tuh semuanya, gitu. Kalau bahasa Sunda mah ngaruku siku. Ketujuh, menurut Imam Ghazali itu hendaknya seorang murid itu masuk ke dalam satu disiplin ilmu, gitu ya saja, disiplin ilmu, gitu. Kemudian yang kedelapan, hendaknya dia tidak tahu sebab kemuliaan suatu ilmu dan dapat membandingkan dengan ilmu yang lain. Kemudian yang kesembilan, hendaklah tujuan seorang pembelajar yaitu menghiasi batinnya, ya, tadi, menghiasi batinnya dan akhlaknya, akhlak yang mulia. Kesepuluhnya terakhir, mendahulukan tujuan akhirat daripada tujuan dunia. Jadi goyahnya itu orientasinya akhirat. Itu tadi 10 10 adab penuntut ilmu. Tapi nanti kita perdalam lagi di yang ke-7, ya saja. Tadi yang belum ini ke-7, ke-8 dan ke-10. Insyaallah para pemirsa, kita akan perdalam lagi di pekan selanjutnya, di pertemuan selanjutnya terkait adab muallim atau adab muta'alim dan muallim, ya, penuntut ilmu dan pengajar, gitu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Terima kasih Ustaz sudah hadir di Ngabar, ngaji bareng sama yaitu pengkajian kitab Ihya Ulumuddin. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi pemirsa dan semua orang-orang yang menonton, melihat channel ini. Dan juga jangan lupa senantiasa terus menyebarkan channel-channel atau mendapat channel ini, NFTV ini, ke semua orang, ke semua teman-teman, para sahabat, para pemirsa. Semoga dengan Anda semua men-share channel ini jadi amal jariah, gitu. Terus menambah ilmu, menambah amal, gitu ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Seperti biasa kita tutup dengan doa, Ustaz. Enggak, Ustaz? Mari kita sama-sama beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma shfi' maradana wa mardal muslimin. Allahumma rizukna wal muslimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mujahidan illa nasartah wa la aduwan illa khadaltah wa la taliban ilmin illa wafaqtah wa najahtah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kami umur yang berkah,
berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami rizki, agar kami senantiasa mendekatkan diri kepada Engkau. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, selamatkanlah kami dalam kehidupan dunia ini. Semoga apa yang kami cari di dunia ini dapat mengantarkan kami ke dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam kondisi pandemi ini, lindungilah kami dari virus-virus yang mematikan, dari penyakit-penyakit yang mematikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami dan urusan kaum muslimin semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih para pemirsa yang berbahagia. Demikian ngabar di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup acara kita dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.